Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hugo. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai Docker Compose. Nah, Docker Compose sendiri ini merupakan salah satu fitur dari Docker di mana kita bisa menjalankan kontainer secara bersamaan, secara banyak gitu ya, dalam satu perintah tertentu gitu. Jadi bisa disebut ya Docker Compose ini semacam provisioning untuk kita menjalankan banyak kontainer gitu ya. Nah, di dalam Docker Compose sendiri tidak hanya kontainer, melainkan kita juga termasuk bisa build image, kita juga bisa melakukan konfigurasi networking sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalkan pada kali ini saya akan coba untuk menjalankan dua buah web server dengan konten yang berbeda misalkan, tapi keduanya akan saya jalankan secara bersamaan dan saya akan bedakan portnya gitu ya. Jadi teman-teman bagi yang ingin belajar Docker Compose ini simak terus sampai akhir. Nah, sebelum kita melakukan penggunaan Docker Compose itu sebenarnya tidak bagian paket instalasi dari Docker sendiri ya. Artinya jika kita ingin menggunakan, pastikan kita menggunakan Docker Compose ini diinstal terlebih dahulu gitu. Nah, langkah-langkah instalasinya sudah saya tunjukkan di sini, ini perintahnya. Jadi di sini saya cukup copy paste saja. Kemudian saya akan jalankan di terminal saya. Nah, ini terminal saya. Oke. Saya keluar dulu dari konsol Docker saya, kontainernya. Saya coba install terlebih dahulu ya. Oke, proses download telah selesai. Kemudian saya perlu melakukan perubahan ini ya, file execution-nya ini. Oke. Ya, sudah selesai. Seharusnya sekarang saya bisa cek dengan Docker Compose -- version. Ya, terlihat bahwa Docker Compose versi saya adalah 1.29.0. Nah, sebelum melakukan pembuatan Compose template ini ya gitu. Jadi Compose template nanti akan berupa .yml dan nama filenya juga sudah ditentukan oleh Docker yaitu docker-compose.yml. Oleh karena itu kita akan siapkan terlebih dahulu konten yang kita inginkan. Kebetulan kita sudah membuat satu buah image dengan nama tadi ya, app web 1 yang berupa aplikasi Nginx. Jadi kita bisa manfaatkan saja aplikasi tersebut untuk dijalankan di Docker Compose gitu. Nah, mungkin kalau di sini di dalam slide saya menunjukkan adanya pembuatan aplikasi baru ya gitu dengan nama app index. Ini directory untuk kontennya app index.html ini /index.html. Kemudian saya jalankan nantinya pembuatan Docker Compose dulu. Oke, mungkin langsung saja di sini kontennya ya bolehlah dirubah deh. Misalkan saya ngerubah kontennya, jadi saya akan bikin direktorinya terlebih dahulu app gitu ya, kemudian saya tambahkan index.html-nya, misalkan kontennya saya simple aja web app 1 cloud guru ya, guru Indonesia. Oke, kemudian saya simpan dan jika sudah selesai langsung saja kita jalankan di Docker Compose. Jadi saya cukup membuat satu buah file dengan nama Docker Compose dockercompose.yml. Nah, di sini tinggal dituliskan mengenai Docker Compose yang kita inginkan. Oh sorry, terminalnya tadi berarti belum kebuka ya. Jadi di terminal sebelumnya tadi saya membuat satu buah ini ya, bikin directory, kemudian bikin satu index.html,
Saya masukkan ke dalam app. Ya, jadi ya, ini konten saya hanya seperti ini. Kemudian untuk menjalankannya sendiri, kita perlu compose-nya tadi. Jadi kita akan bikin compose-nya dengan docker compose.yml. Nah, kemudian di dalam docker YML ini kita akan coba bikin compose-nya. Docker compose sendiri bisa ditulis kebutuhannya misalkan saya lupa menjelaskan bahwa di Docker Compose sendiri itu terdapat versi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, versi dari Docker Compose sendiri bisa dicek di halaman langsung, halaman resminya Docker. Nah, seperti ini, saya akan coba buka browser. Docker Compose version ya. Oke, saya coba verify dulu. Oke. Nah, di sini file versionnya gitu. Ada beberapa gitu. Ada version 1, version 2, version 3, kemudian ada specification gitu. Nah, ini yang paling baru di sini ada 3.8 ya gitu. Ya, saran saya menggunakan yang paling baru saja gitu. Kemudian dijalankan nantinya di compose kita. Jadi langsung saja diketik compose yang diinginkan, version, kemudian tambahkan 3.8 seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan pula mengenai services yang diinginkan, servicesnya. Kemudian tambahkan pula aplikasi yang dengan, misalkan saya buat simple web gitu ya. Jadi nggak saya persulit namanya, saya gampangkan saja, teman-teman bisa diikutin terserah saja gitu ya. Nah, misalkan image yang saya inginkan tadi app web 1 ya. Nah, ini image yang saya gunakan, aplikasi yang tadi. Kemudian saya akan buat satu buah perintah port ya. Ya, saya akan tambahkan porting. Sini tinggal tambahkan port tertentu yang diinginkan, misalkan port yang kita inginkan itu dibuka ke 8081 misalkan, ke 80. Tidak lupa juga tambahkan volume untuk melakukan tadi ya, folder app kita akan ditambahkan ke direktori dari Nginx. Jadi cukup ditambahkan saja seperti ini. Tambahkan direktorinya, jadi app / kemudian dilakukan mounting ke /usr share nginx html. Oke. Nah, jadi dari sini akan terlihat bahwa aplikasi yang kita miliki yang di app tadi akan di mounting ke dalam direktorinya Nginx. Ini saja. Nah, sebenarnya untuk menjalankan seperti ini kita bisa menjalankan beberapa beberapa kontainer. Jadi kelebihannya dari Docker Compose sendiri itu saya bisa menjalankan beberapa kontainer secara sekaligus. Dan saya juga bisa mematikannya secara sekaligus. Umumnya Docker Compose ini digunakan jika aplikasi kita saling relate. Misalkan, saya punya aplikasi berbasis web, kemudian ada database-nya MySQL gitu. Terus mungkin saya pakai Redis sebagai cache-nya gitu. Nah, itu bisa langsung digabungkan jadi satu compose seperti ini. Jadi ketika nanti dijalankan, ini langsung jalan berbarengan gitu. Jadi manfaatnya akan lebih terlihat apabila kita menggunakan beberapa kontainer. Nah, di sini saya hanya satu gitu ya. Jadi kalau mau nambah aplikasi yang lainnya sama gitu. Seperti ini formatnya, tambahkan saja. Nah, cuman untuk ini, web ini variabelnya mungkin diganti apps 2 misalkan. Gitu. Dan saya tidak pakai volume misalkan.
Jadi untuk aplikasi kedua saya ini akan pakai konten aslinya dari image-nya ya. Misalkan saya ganti 82. Jadi seharusnya nanti saya akan memiliki dua buah apps berjalan. Yang pertama adalah image app web dengan konten volume yang sudah saya set dengan portnya 8081. Yang satunya adalah 82. Oke, langsung saja saya simpan. Jika sudah, oke, nah tadi saya lupa untuk showing itu saya ya, terminal saya ya, sorry. Jadi Docker Compose-nya seperti ini. Versi yang saya gunakan 3.8 paling baru, kemudian services-nya saya menjalankan dua ya. Ada dengan nama web, dengan yang kedua adalah apps 2. Kemudian image-nya adalah app web 1 sama, bedanya adalah di port dan juga volume yang di mounting. Yang pertama ini menggunakan volume mount, sedangkan yang kedua itu adalah default content dari image app web ini gitu, yang tadi dibuat di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja untuk menjalankannya di Docker Compose sendiri, menjalankannya itu bisa menggunakan perintah Docker Compose up-d. Ini artinya kita akan menjalankan Docker Compose template yang tadi sudah saya set dan menggunakan -d ini untuk daemon sehingga lognya tidak muncul di depan, dan log ini untuk ngecek jika ada hal-hal yang harus diperhatikan, misalkan ada error, nah itu gunakan Docker Compose log. Dan yang terakhir ada Docker Compose down. Nah ini fungsinya untuk mematikan Docker Compose yang sedang berjalan. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan bahwa untuk menjalankan Docker Compose sendiri itu nantinya ada beberapa perintah yang harus diperhatikan seperti ini. Nah, ini mungkin saya akan jalankan dulu dengan perintah Docker Compose ya up-d. Oke, jadi terlihat bahwa Docker Compose saya jalan. Kemudian saya bisa cek dengan Docker Compose log untuk ngecek apakah sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian Docker Compose tadi ada beberapa perintah ya. Nah ini perlu saya sampaikan bahwa Docker up itu fungsinya untuk membuat kontainer dan menjalankannya. Jadi pada saat di up itu, kalau memang kontainernya belum ada, dia akan dibuat, tapi jika sudah, tidak akan dibuat kembali. Terus ada down tadi ya. Nah, down ini stop dan remove resources. Ya. Di sini ada down dan juga ada stop. Dua hal yang berbeda. Stop itu adalah untuk melakukan stop ke layanannya saja, ke kontainer-kontainer tadi yang berjalan ya. Dan juga services seperti networkingnya juga termasuk volumenya. Nah bedanya dengan down itu akan menghapus juga. Jadi kalau misalkan saya punya volume dan isinya ada katakanlah database, pasti akan terhapus juga gitu ya. Jadi hati-hati di sini, kalau memang datanya masih mau digunakan ya jangan digunakan down, tapi cukup stop gitu. Kemudian kita bisa langsung cek juga Docker Compose kontainer yang berjalan ya. Dengan Compose langsung PS seperti ini. Nah, terlihat statusnya up dua-duanya. Kita cek apakah betul kontainer yang kita miliki itu bisa diakses services-nya. Nah, saya akan balik lagi ke browser ya. Oke, jadi saya akan mengakses tadi konten saya di 8081. Nah, ini adalah aplikasi yang pertama, isinya seperti ini. Dan ini adalah aplikasi yang kedua. Jadi manfaatnya sendiri ya, kalau kita menggunakan Docker Compose, nggak perlu up satu-satu, nggak perlu down satu-satu, nggak perlu matiin satu-satu gitu. Jadi lebih kompleks lagi gitu, jadi lebih banyak lagi gitu. Manfaatnya sangat
besar gitu, daripada kita harus satu-satu mungkin panjang gitu kan. Docker Compose ini bisa membantu. Ya itu saja video dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai bertemu di lain video.